Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firman Alfir. Sekarang saya akan mencoba sharing kepada teman-teman tentang tips keuangan. Bagaimana supaya keuangan kita tetap stabil di masa-masa krisis. Ya, teman-teman, di masa krisis ini, terutama sekarang di masa pandemi COVID-19, banyak sekali teman-teman kita, para pekerja, para pebisnis yang lagi krisis, terutama dampaknya yang langsung kepada ekonomi masing-masing. Nah, dari sini kita bisa mengambil banyak hikmah dari krisis ini. Jadi saya akan mencoba sharing. Teman-teman harus punya satu dana ini agar bisa tetap stabil ekonomi teman-teman di masa-masa krisis. Nah, krisis yang saya bahas pada kali ini adalah bukan hanya tentang pandemi virus saat ini, tapi juga krisis-krisis di masa mendatang yang mungkin sama kita tidak bisa diprediksi. Itu seperti bisnis lagi menurun, ada bencana, ada musibah, ataupun di PHK, ataupun yang lain-lain. Gitu. Nah, ini bagaimana sih kita mensiasatinya di dalam tips keuangan atau dalam mengelola keuangan. Terutama ini penting banget untuk bagi para pemuda ataupun fresh graduate yang baru lulus atau baru saja bekerja. Ini sangat penting. Apa sih dana itu? Nah, teman-teman harus punya dana darurat. Ya, dana darurat. Jadi sebelum teman-teman mempunyai apapun itu, misalkan sebelum teman-teman punya barang atau teman-teman ingin membeli sesuatu, ingin menabung tentang sesuatu, teman-teman harus punya dulu dana darurat. Ini yang paling penting. Jadi teman-teman harus sisihkan dulu tiap bulan itu untuk dana darurat. Nah, berapa sih dana darurat yang dibutuhkan? Nah, dana darurat yang dibutuhkan, terutama misalkan untuk yang masih single, belum berkeluarga, itu 3 kali sampai 6 kali kebutuhan dari per bulan. Jadi contohnya misalkan per bulan tuh kita cuma butuh 2 juta untuk kebutuhan sehari-hari, 2 juta per bulan. Nah, berarti kita harus punya 3 kali lipat sampai 6 kali lipat dari uang kebutuhan kita. Ya, misalkan kita punya 6 juta ataupun punya 12 juta. Nah, ini adalah uang darurat yang harus kita simpan sebagai apa? Sebagai dana ketika kita berada di masa-masa krisis. Itu. Nah, untuk yang berkeluarga nanti bisa 6 kali sampai 12 kali dari kebutuhan yang kita punya. Gitu. Nah, jadi contohnya seperti apa? Jadi ketika misalkan ketika kita udah punya dana darurat misalkan 3 kali dari kebutuhan kita. Nah, ketika ada sesuatu yang memang mendesak yang tidak ada dalam alokasi dana kita per bulan, nah kita bisa ngambil dari situ. Ya, misalkan kita punya motornya tuh rusak dan membutuhkan uang untuk servis yang banyaknya. Jadi kita gak perlu lagi ngambil dari uang sehari-hari kita cukup ambil dari dana darurat. Misalkan kita kecelakaan yang gak ada yang tahu kecelakaan, kita pun bisa ngambil dari dana darurat itu. Terus ada sesuatu yang memang mendesak atau mendadak yang memang nggak ada di alokasi keuangan kita bisa ambil dari situ. Jadi memang dana darurat ini penting, terutama bagi pemuda yang gengsinya masih tinggi untuk membeli sesuatu barang atau pengen kesana pengen kemari. Nah, sebelum itu semua kalian harus punya dulu dana darurat. Jadi misalkan seperti sekarang ini pandemi COVID, ya, bisnis yang sekarang yang udah tutup atau lagi menurun atau karyawan yang dirumahkan. Jadi ketika 2 bulan, 3 bulan tidak ada penghasilan, kita masih bisa menggunakan dana darurat itu. Jadi keuangan kita masih stabil, otak kita masih bisa berpikir untuk melakukan satu hal yang membuat pemasukan kepada kita. Nah, jadi teman-teman mulai dari sekarang teman-teman harus punya dana darurat. Jadi sebelum teman-teman misalkan pengen beli kamera, pengen beli motor, atau pengen jalan-jalan, teman-teman harus punya dana darurat ini dulu gitu. Jadi teman-teman supaya
keuangan teman-teman tetap stabil gitu setiap akhir bulan, enggak sekarang udah akhir bulan gimana gitu. Ini harus benar-benar paksakan gitu supaya teman-teman punya dana darurat ini tuh disimpan gitu. Jadi ketika memang ada suatu krisis yang memang kita nggak tahu ke depannya, teman-teman bisa ambil dulu dari situ. Jadi keuangan teman-teman buat kebutuhan sehari-hari tetap stabil, tetap nggak keambil oleh apapun. Nah, itu saja yang dapat disampaikan, semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.